Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala imatil Islam wa iman muqafa bil nimah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya menjadi sempurna. Jadi kalau yang tadi yang menjadi sempurna ketika kita mendapatkan keadaan-keadaan yang luar biasa baiknya. Dan alhamdulillah ini sekarang saya di kos-kosan anak saya di Malang, di daerah Pulau Gomas. Dan alhamdulillah bisa tinggal di sini, kamarnya cukup luas, 2 orang. Jadi ya syukurlah. Nah, saya rencananya mohon doa sob ya. Saya ingin beli seperti ini, malah lebih besar lagi nanti di Malang. Dan insya Allah nanti sob yang di Malang bisa ketemu saya, bisa melakukan sholat tahajud bareng dengan saya dan bisa menikmati bagaimana tahajud itu bisa menyempurnakan keimanan kita, kehidupan kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Nah ini sekarang saya mau jalan-jalan. Ini motornya anak saya, udah setahun nggak dihidupin, sob. Hidupin, alhamdulillah hidup. Sekarang pakai helm. Saya mau ngajak istri saya jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Survei rumah atau survei apartemen gitu. Bisa sewa, bisa beli, bisa ngapa-ngapain. Terserah. Itu terutusan Allah. Yang penting saya nyari. Tuh kok enak aja. Banyak duit ya, Kep? Iya, saya pelayannya Allah, tinggal minta sama Allah, selesai. Sob, ada pertanyaan kemarin, ada pertanyaan, saya tuh paling suka, atau Anda juga sering mungkin ya, dapat pertanyaan, Anda bahagia nggak sih? Atau Anda bahagia nggak sih dengan pasangan Anda, dengan istri Anda, atau pasangan Anda? Nah, dari situ kadang-kadang kelihatan bahagia jadi murung mukanya, dan dia mulai curhat tuh, bahwa dia tidak bahagia, kesempurna hartanya, tapi tidak sempurna akhlak suaminya, atau suaminya kurang perhatian, padahal suaminya udah punya mobil mewah segala macam-macam bla bla bla. Saya ketemu sahabat-sahabat saya, baik dari teman-teman masa lalu, teman sekolah, kuliah dan lain-lainnya. Kadang-kadang kenapa saya kadang-kadang malas untuk gabung di reunian atau apapun. Kadang-kadang banyak curhatnya, sob, segala macam, apalagi yang perempuan itu kadang-kadang nggak enak. Ada juga teman-teman saya yang dulunya nikahnya dengan orang-orang kaya gitu, dengan orang tua kaya, tiba-tiba sekarang suaminya udah 70 tahun, dianya masih muda gitu. Dan dia udah mulai curhat-curhat dikit gitu. Saya udah nggak mau, saya tolak pelan-pelan. Kenapa? Karena itu membuka pintu setan, sob. Ketika saya ditanya, Pak Ridwan bahagia nggak sih dengan istrinya? Alhamdulillah bahagia. Loh, kaget dia. Pak Ridwan kaya apa enggak? Iya, saya kaya. Alhamdulillah. Pak Ridwan sukses nggak? Alhamdulillah sukses saya. Saya tinggal nyari sukses akhirat sekarang. Dunia udah sukses. Loh, kok dablek nih orang. Dibilang bahagia, keluarganya bahagia, istrinya kok sempurna banget hidupnya. Sebab ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan itu sendiri. Jadi saya pertama gitu. Jadi ketidaksempurnaan saya adalah kesempurnaan. Karena kita ini tidak bisa sempurna. Ketika kita di surga nanti, insya Allah semua kebahagiaan sempurna. Jadi kalau bagaimana supaya kita bisa nikmati kesempurnaan itu dengan kita menerima ketidaksempurnaan. Jadi contoh, saya bahagia kan dengan istri, bahagia gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena itu dari jodoh saya gitu. Urusan nanti ke depannya itu urusan Allah gitu. Jadi seperti itu. Terus kedua, saya bahagia kenapa coba? Karena tingkat kebahagiaan saya ke istri saya perkecil. Yang penting istri saya bisa mau sholat aja, saya udah bahagia gitu. Menjalankan sholat 5 waktu, saya sudah bahagia. Istri saya bisa ngajak anak-anak, tambah bahagia gitu. Istri saya nggak bisa masak, saya bahagia gitu. Karena udah sholat tadi, sholat udah. Yang penting itu kuncinya. Kalau enggak, kita bakal masuk neraka kalau istri kita nggak sholat gitu. Terus istri saya sehat aja, saya udah bahagia gitu. Istri saya tidak ngerepotin saya udah bahagia. Istri saya tidak ngomel setiap hari, saya sudah bahagia. Ngomel sehari-hari wajar. Namanya istri itu, sob, kadang mengingatkan kita, dia kekurangan uang segala macam, wajar. Karena dia harus menyelamatkan anak-anaknya gitu. Dan ternyata sekarang saya balik, saya tantang sekarang. Saya ingin jadiin kamu kaya gitu. Karena niru siapa? Niru ayah saya. Ayah saya ketika meninggal, ibunya atau istrinya atau ibu saya itu jadi kaya gitu. Tidak ngerepotin anak-anak, malah memberi pada anak yang kurang mampu gitu, atau membutuhkan pertolongan. Itu hebatnya ayah saya. Kenapa kita nggak tiru gitu? Kok berat amat, Kep, kita bahagiakan istri saya kita, atau jadikan kaya istri kita? Nggak masalah gitu. Supaya kita ada imbang, sob. Jangan sampai kita terlalu sombong. Kalau kita kaya sendiri segala macam-macam atas nama kita semua, salah, sob. Tanah yang saya beli ketika dulu itu hampir 1 hektar, itu atas nama istri saya. Saya beli pertama kali tanah itu atas nama istri saya. Dan ke depan yang saya mau buatin itu kayak villa, kayak tempat istirahat gitu, atau tempat retreat lah gitu. Di bawahnya sungai, sawah, ada 2 sungai gitu. Saya ingin itu jadi villa.
Malah sekarang mau jadikan saya perkebunan, dan insya Allah bulan ini saya tutup itu yang di bank. Kok hebat Cap, duit dari mana? Allah yang ngasih. Minta aja sama Allah. Nanti insya Allah nggak yakin saya. Itu salahnya Anda. Kenapa Anda miskin terus? Karena Anda nggak yakin. Gitu. Kalau Anda yakin, insya Allah bahagia ini. Dan ketika Anda keberuntungan itu dapat ketika Anda puas gitu, termasuk pada pasangannya gitu. Kalau saya udah puas dengan istri saya, kenapa saya bahagia dan saya dapat keberuntungan? Karena saya puas dengan istri saya puas dengan anak saya gitu. Asal dia mau sholat aja, selesai udah. Jadi itu. Jadi jangan gara-gara nggak bisa masak udah marah. Kira-kira dia tua, wajar dia tua. Gara-gara gak cantik kita udah kesel gitu. Ngapain? Kira-kira kan kapan hari ada artis gitu. Saya lihat di berita sedikit ya. Kadang saya nggak malas juga baca berita gitu. Tapi kemarin udah baca gitu. Bahwa dia istrinya gimana pemberot atau tua atau gimana. Kayaknya tidak bisa melayani. Ngapain kita menuntut pada manusia? Kalau kita nuntut pada pasangan kita, pada istri kita, sesuatu yang kita harapkan, padahal itu kewajibannya, ngapain? Nggak usah. Minta pada Allah, minta sedekah kepada Allah, minta rezeki pada Allah. Nah ini mau udah siap tuh, istri cantiknya. Bahagia banget tuh. Jalan-jalan berdua, cari rumah atau cari apa di apartemen ya berdua gitu. Ya Allah, alhamdulillah dinikmati tatimus sholihat ya Allah. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyempurnakan kebahagiaan saya ya Allah. Alhamdulillah alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat ya Allah dalam segala kondisi. Alhamdulillah lagi nasir Islam wal iman wa kafa bi man. Segala puji bagi Allah ya Allah yang telah memberikan iman dan Islam pada saya. Ini dia anaknya. Nah, kita naik, nah itu dia istri cantik kebanggaan ayah. Jadi ini dia. Kita mau naik motor sob. Sob, satu lagi ya. Saya itu termasuk keluarga ikatan suami takut istri. Jangan salah sob. Bukan galak istri saya, bukan gitu. Karena saya berusaha seperti itu gitu. Jadi saya ingin doain ya sob ya. Saya ingin membahagiakan istri saya, menjadikan istri saya tajir seperti ayah saya. Demikian sob, karena saya mau jalan. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jalan-jalan keliling Malang dekat sekitar Bukit Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.